Sebelumnya, kita harus tahu dulu apa itu understanding by design. Understanding by design adalah sebuah pendekatan pembelajaran yang menekankan pada tujuan pembelajaran, yaitu pemahaman peserta didik atau bisa dibilang dengan kompetensi peserta didik. Kenapa UBD disebut dengan backward design? Karena UBD kebalikan dari kebiasaan. Biasanya, guru hanya memikirkan apa yang akan mereka lakukan dan bagaimana cara mengajarkannya. Dengan kata lain, desain yang digunakan guru hanya berfokus pada konten saja, bukan hasilnya. Sedangkan, pendekatan UBD dimulai dari hasil akhir yang diinginkan, yaitu tujuan pembelajaran, lalu diturunkan berdasarkan bukti yang dapat diterima, yaitu asesmen, dan terakhir merencanakan pengalaman belajar dan pembelajaran. Understanding by design atau biasa kita sebut UBD dalam mengidentifikasi hasil yang diinginkan pada tahap ini mempertimbangkan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan oleh Kurum Nasional dan meninjau harapan kurikulum. Karena biasanya ada banyak materi yang harus dibahas, namun tidak disesuaikan dengan waktu yang tersedia. Dan pada tahap ini, guru membuat pilihan atau prioritas. Prioritas pembelajaran ditentukan berdasarkan kinerja jangka panjang. Kinerja yang pada akhirnya siswa dapat melakukan apa yang telah dipelajarinya. UBD menekankan aktivitas transfer, yaitu dari apa yang dipahami ditransfer dalam kehidupannya. Siswa berprestasi bukan hanya unggul di kelasnya, namun dapat menggunakan pembelajaran seseorang di lingkungan lainnya. Untuk membangun sikap responsif siswa, untuk menggali pemahamannya, seorang guru harus mampu membuat pertanyaan-pertanyaan esensial. Pertanyaan yang dibuat agar memicu siswa untuk memikirkan bagaimana dan apa yang harus dilakukan dalam mencapai tujuan. Guru harus mampu mengidentifikasi capaian hasil pembelajaran sebaik mungkin agar dapat mencapai tujuan pembelajaran yang efektif dan efisien dengan mempelajari template identifikasi hasil yang diinginkan. Sebagai contohnya yaitu pada tahap ini, guru perlu memahami dan menguasai template desain pertanyaan dalam mengidentifikasi hasil yang diinginkan oleh guru. Dapat kita lihat pada kolom pertama. Tahap 1. Identifikasi hasil yang diinginkan. Ada tujuan yang ditetapkan, yaitu guru harus dapat menentukan dan menetapkan apa yang perlu dipelajari dan dikuasai oleh siswa. Di poin 1 dijelaskan yaitu apa tujuan yang relevan, misalnya standar isi, tujuan kursus atau program yang akan dijalankan dari hasil pembelajaran yang akan dibahas oleh desain ini. Pada kolom pemahaman, guru membuat dan menentukan identifikasi apa pemahaman peserta didik yang ingin digali. Guru menyusun kompetensi dan indikator untuk membuat pertanyaan penting. Guru dapat membuat gambaran dari ide-ide besar suatu masalah, menggali pemahaman spesifik tentang apa yang siswa inginkan, serta menelusuri kesalahpahaman apa yang dapat diprediksi untuk menjadi sebuah pertanyaan pemantik. Pada kolom pertanyaan penting, guru diharapkan dapat membuat pertanyaan provokatif yang akan mendorong inquiry, pemahaman dalam transfer pembelajaran kepada peserta didik. Di kolom selanjutnya terdapat indikator, siswa akan tahu, dan siswa akan dapat, dimaksudkan adalah bahwa pengetahuan dan keterampilan dapat dipahami dan dapat diimplementasikan oleh siswa, yang pada akhirnya dapat siswa lakukan sebagai hasil dari pengetahuan dan keterampilan yang telah dipahami. Dan ini adalah hasil diskusi dari kelompok kami. Elaborasi pemahaman ini didapat dari salah satu jurnal, yaitu Sumber Judul Pendidikan Pancasila sebagai Upaya Membentuk Karakter Religius. Penulis dari T. Heru Nurgiansyah, Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Tujuan yang ditetapkan.
Peserta didik dapat memahami dan menerapkan nilai religius melalui pendidikan Pancasila. Peserta didik dapat memahami yang pertama adalah Pancasila sebagai pembentukan karakter religius peserta didik. Yang kedua, pendidikan Pancasila memiliki peranan penting dalam pendidikan karakter. Dan yang ketiga, nilai ketuhanan yang Maha Esa membentuk karakter religius. Pertanyaan penting mengenai ini. Yang pertama, bagaimana kontribusi Pancasila dalam membentuk karakter? Pertanyaan kedua, bagaimana penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Pertanyaan yang ketiga, apa makna sila ke-1 dalam Pancasila? Maka, setelah menerapkan pendidikan Pancasila sebagai upaya membentuk karakter religius, siswa akan tahu dan siswa akan dapat yang pertama, peserta didik akan tahu nilai religius terdiri dari beberapa nilai. Nilai yang pertama adalah nilai kebenaran, nilai kedua nilai keindahan, nilai ketiga nilai moral, dan yang keempat adalah nilai keagamaan. Lalu yang kedua, peserta didik akan tahu penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Nilai Pancasila yang pertama yaitu nilai tentang nilai religius. Yang ketiga, peserta didik akan tahu kehidupan manusia yang beradab juga dapat ditentukan oleh keberadaan nilai religius. Sekian presentasi ini kami sampaikan, semoga bermanfaat dan menjadi literasi baru untuk kita semua. Hari Senin bersih-bersih, pasang bendera biar berkibar. Cukup sekian dan terima kasih. Maaf jika presentasinya panjang lebar.